Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita? Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BPAN adalah organisasi sayap aman. Organisasi sayap aman yang baru pertama lahir. Sekarang sudah ada 3 dan kami adalah organisasi sayap yang pertama. Tangan saling berpegang, rentangkan tangan saling berpegang, peluk gunung dengarkan. BPAN lahir sejak dideklarasikan pada 29 Januari 2012, jadi sudah melebihi umur 4 tahun, tapi masih balita. Memanggil, siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita? Sebagai organisasi sayap aman untuk mendukung gerakan masyarakat adat ataupun aman, Barisan Pemuda Adat Nusantara bergerak dengan gaya pemuda untuk membangkitkan semangat ketertarikan, semangat keterpanggilan pemuda adat untuk mengurus wilayah adat. Jadi kami punya misi di BPN, generasi muda adat bangkit bersatu bergerak mengurus wilayah adat. Bangunlah, bergegaslah, oh siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita? Alam ini adalah tempat kami untuk menelusuri jejak leluhur kami. Angin, laut, terpawa wajahku, ombak. Jadi persoalan masyarakat adat hingga pada saat ini yang sangat banyak, diharapkan keterlibatan pemuda untuk mengurusnya. Perjuangan sekarang kan kita di masyarakat adat secara umum berjuang untuk pengakuan perlindungan hak-hak masyarakat adat, baik itu melalui undang-undang dan juga peraturan daerah, bahkan peraturan-peraturan lainnya. Nah, peran pemuda-pemudi adat ini sangat diharapkan karena ketika kita diakui oleh negara, kemudian yang meneruskan perjuangan ini adalah pemuda adat. Pemuda-pemudi adat ini merupakan juga calon-calon pemimpin masyarakat adat masa depan, sehingga pengakuan-pengakuan yang diberikan oleh kebijakan kita bisa sambut dengan komitmen yang terus turun ke generasi muda, sehingga pengakuan itu bukan kemudian suatu kemenangan yang dijual, tapi itu kemenangan yang terus dirawat. Nyanyian anak bengawan mengalun, dan burung-burung pun bernyanyi riang di hamparan hutan yang rindang dahulu. Mulai tarian anak petani. Ini kita lakukan 3 hari ini. Acaranya kemah pemuda adat. Tetapi banyak beberapa konten yang mau kita lakukan, yang kita masukkan itu adalah yang pertama, bagaimana pemuda adat itu belajar dari alam. Kita membuat ini di alam supaya kedekatan dengan alam itu bisa meresap ke jiwa pemuda. Kemudian tujuan dari yang kita lakukan ini juga
bagaimana juga pemuda adat nantinya bisa menggali dan menelusuri jejak leluhurnya, sehingga dari apa yang dia dapatkan itu didokumentasikan, dicatat, dan itu menjadi bahan cerita kepada anak cucu ke depan. Dan kondisi saat ini itu kepentingannya adalah untuk menyongsong penetapan perda pengakuan perlindungan hak-hak masyarakat adat Mentawai yang saat ini sudah di DPRD. Merajam, merajam, bumi menangis. Aman secara struktur, dia ada badan pengurus harian yang seperti kami, kemudian ada organisasi saya, itu Barisan Pemuda Adat dan Perempuan Aman. Jadi kalau terjadi kolaborasi antara Aman sendiri dengan organisasi saya, Pemuda Adat dan Perempuan Aman ini akan kita harapkan bagaimana lebih membumi lagi gerakan-gerakan yang kita lakukan. Tanpa pemuda adat, tanpa perempuan aman ini sendiri tidak ada apa-apanya. Apa yang diperjuangkan itu karena pemuda adat itu adalah pertahanan dini masyarakat. Mereka yang kita harapkan untuk menggali kembali nilai-nilai sejarah dan budaya itu untuk anak cucu ke depan. Yang perempuan ini mesti ada karena kalau terjadi kerusakan di wilayah adat itu, kerusakan alam, yang paling menderita itu adalah kaum perempuan. Misalnya, kalau misalnya hutan ini buntu, kemana lagi mereka akan mencari kayu untuk memasak? Kalau air terjun itu misalnya kering, dari mana mereka mendapatkan kayu? Yang tugas rutin mereka itu untuk masak, mencuci, untuk keluarga, untuk itu tidak akan terpenuhi. Dan umumnya itu, walaupun kita ini tidak mengesampingkan pihak perempuan itu, ini adalah yang dipikirkan oleh kaum perempuan. Sehingga ketika alam ini rusak, yang pertama dan paling merasakan dampaknya itu adalah kaum perempuan. Sehingga dengan adanya organisasi perempuan Aman dan kemudian ada organisasi pemuda adat dan ada Amannya sendiri, pengurus daerahnya ini diharapkan bisa saling bersinergi untuk mencapai tujuan, yaitu masyarakat berdaulat secara politik, masyarakat adat yang mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Perempuan aman harus bisa dan harus dilibatkan di dalam pengambilan keputusan di daerah maupun di dalam skop Indonesia. Misalnya perempuan itu perlu memberikan pendapat ketika keputusan mau dibuat.
pemuda ini yang akan mendorongnya, dan organisasi ini akan menjadi besar, dan kemudian tujuan-tujuan itu tidak akan bisa dicapai oleh organisasi aman daerah sendiri kalau tidak ada organisasi sayapnya. Ibarat burung, kalau sayapnya tidak ada, dia tidak akan bisa terbang. Bodinya saja yang ada. Kalau ada sayapnya, dua ini bisa dia terbang. Di sini juga tadi yang di awal sudah saya sampaikan bahwa bagaimana belajar mencintai alam, dan kemudian bagaimana mengeluarkan pendapat. Ternyata banyak hal yang dikeluarkan oleh anak-anak muda saat ini tentang lingkungan ini sudah, menurut saya sudah sangat tepat, dan ini yang perlu dipupuk untuk kedepannya. Bagaimana ini menjadi organisasi yang terorganisir dan menyebarkan ke lingkungannya bahwa menjaga dan mengelola alam titipan leluhur itu sangat penting. Dan itu adalah yang pertama adalah karunia Tuhan, dan oleh nenek moyang Mentawai ini dijaga dan dikelola dengan kearifan-kearifan lokalnya, sehingga ini bisa diwariskan untuk anak cucunya ke depannya. Saya tidak mendirikan bibit sawit dulu, bukan berarti memiskinkan orang Mentawai, tidak, sebaliknya mengayakan orang Mentawai. Kalau datang di sini sawit, penduduk Mentawai sekarang berapa? 86, hanya 86.000. Kalau kita buka seluruhnya ini, akan datang orang di sini, kita gigit jari. Percaya saya, akan datang orang berbondong-bondong di sini. Para Malaysia saja sekarang sudah mau mereka tebang sawit itu diganti dengan pohon-pohon. Malaysia menargetkan menjadi tujuan wisata yang paling banyak di Asia Tenggara. Mereka tebang di sana, pindah ke Indonesia. Ya. Jadi sekali lagi adik-adik, terima kasih banyak. Penghayatannya itu paling penting. Penghayatannya, setelah dia dihayati, maka baru kita bisa bergerak. Maksud saya mau katakan bahwa pembangunan ekonomi yang pendekatannya perusahaan besar itu sama dengan kita, kalau menurut saya adalah itu pertumbuhan ekonomi yang semu. Ya, kalau ada yang belajar ekonomi, itu pertumbuhan ekonomi yang semu. Tapi yang kita harapkan adalah pertumbuhan ekonomi grassroots, pertumbuhan ekonomi yang membasis, atau bahasa ekonomi adalah fundamental ekonomi. Saya contoh tanah. Coba tanya di dunia, kalau bisa pergi ke Amerika, pergi ke London, pergi ke apa, di mana tanah yang harganya semakin lama semakin turun? Tidak ada di dunia ini. Maka tanah itu jangan gampang dikasih orang. Kitalah yang mengelolanya. Jangan percayakan hidup kita ini pada orang lain. Ini mohon maaf, agak ekstrim cara ini. Agak apa ya? Ini yang percaya dulu. Kita yang mengelolanya, Pak. Sekarang belum terasa. Bagaimana kita mengelolanya? Makanya sekolah. Nah, kita ada program kita sekolahkan Mentawai. Sekarang tahu bulan ini sekitar 200 lagi kita sekolahkan orang Mentawai ke Jawa. 200. Pendidikan dulu, sekolah dulu. Balik mereka 200 itu atau 1000 itu tentu akan berkeluarga. Lahirlah anaknya, sudah tidak ada masalah lagi, sudah terdidik dia, kelolalah alam kita ini dengan catatan bijaksana. Itu dia. Jadi tidak
apa ya, tidak gampang. Oh sekarang perlu, sekarang ini habiskan jual. Wah, ini kita buat jalan bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Ya kasih tahu sama Saukui, sama bapak kita, kasih tahu sama mereka. Sekali lagi silakan, kita harus percaya diri, kita bisa mengelola kampung kita sendiri untuk kita. Nah, itulah pemikiran kita. Hati-hati. Saya senang sekali kepada adik-adik kalau dapat perbanyak lagi adik-adik ini memahami alam. Kita barisan pemuda Nusantara, makin bersatu, harus bersatu, tanah leluhur kita jaga pantang mundur. Hei, pemuda adat bangga berbudaya, ada wilayah adat kita semua. Berdiri kuat, ini tanah kita, para perampok kita lawan jangan ragu. Ayolah kawan, pemuda adat di seluruh Nusantara, mengurus kampung, beri waktumu untuk teruskan perjuangan. Terus berjuang, terus berjuang. Bangkit, bergerak, bangkit, bangkit, bergerak, bergerak. Kita berdaulat mandiri bermartabat. Ayolah kawan, pemuda adat di seluruh Nusantara, mengurus kampung, beri waktumu untuk teruskan perjuangan. Terus berjuang, terus berjuang. Bangkit, bergerak, bangkit, bangkit, bergerak, bergerak, sampai menang kita masyarakat adat. Dengan bersaksi kepada Tuhan dan alam semesta, dan dengan restu para leluhur masyarakat adat, saya berjanji selalu teguh menjaga dan memelihara titipan leluhur saya, nilai-nilai dan sikap hidup yang luhur, perilaku yang arif, identitas budaya yang kokoh, hukum dan kelembagaan adat yang kuat, wilayah adat dan segala isinya yang lestari. Saya berjanji merasa senasib sepenanggungan dengan sesama masyarakat adat dimanapun, setiap membela hak-hak masyarakat adat, menghormati dan asasi manusia, menjaga bumi. Saya berjanji mematuhi Statuta Barisan Pemuda Adat Nusantara dan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga aman, setia dengan kepemimpinan organisasi, mengabdi kepada cita-cita luhur, Gerakan Masyarakat Adat Nusantara untuk mewujudkan masyarakat adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bermartabat. Semoga Tuhan dan para leluhur masyarakat adat menolong saya. Ada.
Alam menyatu sebagai lukisan indah sempurna. Air mengalir, membelah bumi berbelok tak terkira. Menghujam rintang, membentuk bentang. Menggilas darat, mencipta ruang. Di alam menyatu, pemuda adat berpadu. Telusur jejak leluhur yang luhur. Agar kelak identitas tak terkubur, tetapi bertumbuh bak bunga di taman subur. Pemuda adat bangkit bersatu dengan semangat dan niat luhur, disertai roh para leluhur. Mari telusuri jejak leluhur. Barisan pemuda Nusantara, bangkit bersatu, harus bersatu. Tanah leluhur kita jaga pantang mundur. Hey, pemuda adat bangga berbudaya, ada wilayah adat kita semua. Berdiri kuat, ini tanah kita. Para perampok kita lawan, jangan ragu. Ayolah kawan. Pemuda tuh harus optimis terhadap pembangunan di wilayah sendiri. Yang kedua, pemuda harus menjadi tuan rumah pada daerahnya sendiri. Bergerak, bangkit, bangkit, bergerak, bergerak. Kita berdaulat mandiri bermartabat. Ayolah kawan, pemuda adat di seluruh Nusantara, mengurus kampung, berjuang tumbuh, teruskan perjuangan. Terus berjuang, terus berjuang. Bangkit, bergerak, bangkit, bangkit, bergerak, bergerak sampai